Sukses terus, Caller Eddie. Kau marah padaku, perselisihan dalam bercinta akan terjadi di mana saja. Mengapa soal... Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Teman-teman, malam ini kuliah malam dimulai lagi bersama saya dan Al Eldul, saya dan Profesor Rizal sebagai the owner of university. Dan sekarang ada dosen tamu, dosen tamu. Sebentar, aku lupa gelarnya, Mas. Yang pertama ada 3. Doktor ya? PhD ya? Enggak, Dr. Edi Prabowo aja. Oh, iya. Dr. Edi Prabowo. Silakan Mas menjelaskan soal Indonesia dan kekayaan alamnya. Terima kasih nih. Saya mimpi Mas Dhani dapat ketemu dengan keluarga yang menurut saya luar biasa. Keluarga ya? Ini kan kampus ya? Kampus ya? Iya. Kampus yang luar biasa dengan murid-murid yang luar biasa. Al Eldul. Dan kepala sekolah yang dulu waktu saya masih bujangan pernah mimpin satu tempat yang luar biasa, kampus yang hebat itu, the best campus that I've ever had, yang saya pernah dengar ya. I cannot believe you remember that, bro minister. Oh. We should call him bro minister. Oke. Dan kalau Mas Dhani kepala sekolah ya? Dekan. Oh, dekan. Dekan Sekaligus owner. Nah, Dekan Din Dhani, dekan. Beliau punya satu lagu yang saya nggak pernah lupa. Apa tuh? Kangen. Waduh. Kamu nggak suka lagu itu. Pasti zaman saya masih semua itu. Ku terima suratmu. Wah, stop situ. Makanya saya mau datang itu, mau nanya gimana sih sejarahnya lagu itu. Tapi sebelum itu saya mau ceritain dulu. Jadi ngomong tentang pekerjaan saya nih ya. Sip. Waktu ditugaskan ini kan 2 hal yang Pak Presiden minta kepada saya. Ditugaskan 2 hal besar. Membangun komunikasi dengan nelayan supaya keberadaan nelayan itu ada yang ngurus. Itu perintah beliau. Jadi jangan sampai nelayan merasa tidak ada negara yang rawat. Saya mau ini semua clear Pak Edi. Yang kedua, bangun perikanan budidaya. Aquaculture, perikanan budidaya ini potensinya besar untuk devisa negara, penyerapan lapangan pekerjaan terutama. Potensinya ada dan ketahanan pangan, itu yang beliau sampaikan. Siapa? Nah, sejak saya dilantik tanggal 23, ini yang saya jalankan pertama. Tapi memang sebelum ini ada 2 pekerjaan besar yang saya harus lakukan. Satu, saya dihadapkan dengan pekerjaan yang di dalam perusahaan ini kementerian ini ada 151 jabatan kosong yang saya harus isi. That much. Berat sekali. Tapi alhamdulillah saya nggak tahu alasannya apa dulu, dan alhamdulillah pelan-pelan saya langsung tindak lanjuti, dan dalam waktu 2 bulan diisi semua sudah. Kan proses lama tapi sudah kita lakukan. Kemudian ada beberapa peraturan yang selama ini yang Presiden merintahkan juga, peraturan-peraturan itu jangan sampai memberatkan, jangan sampai membelit kita sendiri. Dari awal pas rapat pertama beliau pimpin di periode ini, itu yang diperbaiki. Makanya aturan-aturan, permen yang bermasalah, yang merisaukan, yang mengganggu kelancaran setiap kegiatan, dirapikan semua. Saya lakukan itu. Berjalan dan alhamdulillah berjalan. Jadi kenapa komunikasi ini penting? Karena selama ini kan seolah-olah nelayan teriak, nelayan ini nggak ada yang nggak khawatir. Dan saya cek lagi, kepala-kepala dinas kabupaten kota provinsi seluruh Indonesia, mereka ngeluh. Ada kepala dinas provinsi yang nggak pernah ke KKP, belum pernah ke KKP sudah 8 tahun dia menjabat. Bukan, karena untuk kesini juga apa yang dia dapat? Nggak ada komunikasi. Makanya, terus ada yang kepala dinas sudah ganti kepala daerah berapa kali juga sama. Dulu ada yang pertama, kenapa saya tahu itu? Karena mereka ngaku. Pertama yang saya ajak kan mereka kumpul dulu. Kepala dinas provinsi saya ajak bicara. Saya ajak dari hati ke hati. Kemudian saya raker
rakorkan secara nasional seluruh kepala dinas Indonesia. Ini penting. Komunikasi, mengajak semua kepentingan. Karena yang ngelola laut ini kan bukan sendirian. So you did all the belusuan semuanya udah nih ya? Iya. Pertama nggak belusuan, konsolidasi dulu. Konsolidasi. Belusuan itu nanti setelah itu. Jadi saya ajak semua mereka untuk ini yang ngurus laut ini bukan masalah pusat saja, provinsi juga, kabupaten juga. Apa yang menjadi masalah kalian, masalah kami juga. Apa yang menjadi program kami, kalian harus jalankan. Dan apa ke depan kami minta semua aturan program yang kita bikin daerah harus tahu dan mereka harus usulkan itu. Nah ini saya rubah rencananya. Termasuk kita undang stakeholder seluruhnya, kita ajak bicara. Makanya saya bikin yang namanya penasehat menteri sama komisi pemangku kepentingan. Seluruh kepentingan yang ada di sektor ini kita angkat. Mas Dhani, masalah di kita ini sebenarnya kita itu seolah nggak tahu ada sumber daya luar biasa di negeri ini. Laut kita, panjang garis pantai kita itu terpanjang nomor 2 di dunia. Hampir 100 ribuan. Setelah? Kilometer setelah Kanada. Dan itu potensi perikanan budidaya kita itu belum terolah dengan baik. Baru 10%. 10% saja. Catat loh, nanti keluar di ujian. 10% saja. 10% itu pun belum maksimal. Yang tereksploitasi, yang sudah tereksploitasi. Itu pun belum maksimal. Iya. Coba bayangin. Dan hebatnya yang saya tangkap di dalam KKP ini, banyak orang pinter. Saya hanya lihat nih pinter tapi belum diarahkan dengan baik. Saya lihat banyak orang lulusan PhD. Like you. Ada yang lebih hebat dari saya, profesor. Profesor, PhD, luar biasa, banyak kemampuan. Dan yang paling hebat tidak hanya karena jabatan, karena tidak hanya gelar. Mereka bisa mendedikasikan hasil penelitiannya. Benih yang tadinya itu jadi liar, contoh kerapu. Apa kerapu bahasa Inggrisnya? Ikan kerapu. Gerupa. Apa? Gerupa. Apa? Coba cari dong bahasa Inggrisnya, gimana sih ya, staf saya nggak ada yang tahu. Kerapu lah pokoknya kita. Kerapu itu yang ngeloreng-ngeloreng itu yang hidupnya di apa namanya, karang. Kerapu itu liar, nggak bisa dikembangbiakkan. Sekarang ada, kita udah bisa. Jepang aja ngakuin Indonesia bisa mengembangbiakkan, dan kita artinya mengembangbiakkan dari yang nggak dari kecil kita kawinkan terus besar. Dan punya beranak, dan ini bisa, dan ini kan kalau diperbanyak ini potensi kan. Betul. Padahal kerapu itu di alam kan susah ngambilnya. Di beberapa daerah ada yang dipasang bom peledak. Nah ini yang sekarang kita cegah. Nah ini potensi banyak sekarang yang sudah budidayakan. Nah jadi banyak hal ya yang bisa. Kerapu itu kerapu. Ada lagi kepiting, mud crab. Jadi kepiting ini bisa kita kita budidayakan sendiri. Jadi bisa kita beranakkan sendiri. Nggak harus nunggu dari alam. Biasanya kan nunggu ambil anakan alam digedein. Ini enggak, kita bisa. Tinggal kita perlu perbanyakkan. Jadi teknologi ya. Teknologi juga nggak sulit. Banyak jenis-jenis ikan, termasuk ikan. Sekarang target saya nanti ke depan ikan-ikan yang langka-langka itu harus kita lakukan breeding. Termasuk Napoleon ya. Termasuk ikan Napoleon. Napoleon itu jenis udah makan. Jadi, enak kan? Memang ikan sampai saat ini kan masih dilarang untuk dijual kan, tuh kan? Boleh dijual dengan kuota. Oh. Dia CITES kan, masuk CITES. Diatur kuotanya. Nah sekarang kita mau kerapu ini, Napoleon ini kita targetkan untuk bisa dikembangbiakkan. Termasuk lobster. Lobster ini juga kita mengarahkan untuk bisa breeding. Dulu kita pernah kerjasama sama Australia, ini sempat dihentikan. Sama Vietnam kita bareng dulu kerjasama sama Australia. Ada risetnya di Indonesia kerjasama, tapi dihentikan. Vietnam terus, makanya dia lebih sukses. Kita mau ulangi lagi itu, kita akan jalin. Yang hebatnya karena mereka mengakui di Indonesia adalah potensi lobster terbesar di dunia ada di Indonesia. Jadi confirm number 1 kita memang ya? Itu yang ngomong bukan saya. PhD, profesor dari Tasmania, Australia. Wow. Saya lupa namanya, nanti saya cari. Jadi beliau ini, dasar inilah melihat bahwa Indonesia mampu. Dan saya melihat ini peluang besar. Sumber daya manusia punya, ahli-ahli banyak, semangat ada tinggi, ya tinggal kita arahkan. Ini dialirkan sampai kemana-mana. Nah budidaya, makanya saya ke depan
Kemarin sudah presentasi beberapa bulan lalu sama Presiden, fokus satu aja dulu produk. Jangan banyak-banyak. Saya banyak mau sidat tau, sidat di Indonesia termasuk paling banyak. Sidat aslinya dari Zaragoza. Laut Zaragoza. Nah, itu dia beranak lari ke sini anaknya. Jadi aslinya dari sana. Nanti kalau besar balik ke sana. Yang banyak dipakai buat sushi kan. Untuk itu unagi. Enak itu. Itu bisa kita besarkan. Di Jawa, di Banyuwangi sudah ada banyak daerah-daerah kita, dan ini kita target. Ini kan kekayaan alam yang ada. Baru yang berapa? 2 jenis ya? Lobster, sidat, kerapu. Masih banyak lagi. Belum itu kekayaan laut. High economical value. High economical value. Tadi lobster itu katanya yang terbanyak di dunia. Tapi yang lagi heboh ini katanya lobster itu katanya mau punah. Dan saya nggak tahu arahan orang ngomong punah itu basicnya apa. Tapi Om meyakini bahwa lobster tidak mungkin punah. Karena yang ngomong bukan Om, ahlinya. Kenapa? Lobster ini, satu lobster bertelur, satu lobster itu bisa menghasilkan telur sampai 1 juta. Bahkan yang ahli, ya 1 juta telur benih. Ahlinya yang di New Zealand ini, yang di Tasmania ini, profesornya bilang, Excellency, you know how many it can breed? Saya jawab waktu itu 500.000. Tapi dia, no, 1 million. This month. Next month, another million. Until 4 months. Berarti 4 juta. Yes. Why 4 months? Yeah, because we have only 4 months summer. Oh, kalau gitu di Indonesia bisa dong. Harus kita cek. Tapi anggap saja itu 4 kali. Nggak usah anggap saja 1 kali. Itu sudah 2 kali dari angka yang Om sebut-sebut di publik selama sebanyak 26 miliar. Nah, jadi Om belum tahu alasannya. Dan alasan punah karena nanti dieksploitasi banyak, dia kan nggak tahu gimana cara kita mengizinkan lobster ini, nggak nanya dulu. Jadi Om mengizinkan sederhana sekali. Pertama yang Om lakukan adalah bagaimana melihat ada potensi orang bisa bekerja banyak di sini. Sebelum ini dibikin aturan dilarang, dari Sabang sampai Merauke ini banyak yang berbudidaya. Ngambil benih, dibudidayakan sampai besar, dijual. Bahkan ada yang karena terakhir Vietnam butuh benih. Akhirnya terjadi penyelundupan karena ada pelarangan kan. Nyatanya Vietnam survive, dia ada butuh 300 sampai 400.000 jutaan. 80% katanya dari Indonesia. Gimana? Per tahun. Gimana kok bisa terjadi ini? Artinya ada supply. Artinya ada supply yang kontinu. Kalau penyelundupan sampai sejauh mana? Kalau saya bocoran lah ya. Kalau saya berpikir negatif. Jadi berpikirnya ya rasional saja. Nah, jadi Om mengarahkan, ya sudah, kalau memang ini bisa. Jadi di Lombok itu ada orang berapa yang dipenjara karena dia dituduh menggelapkan ini, karena dianggap menyelundupkan. Berapa? Karena ya akhirnya kan semuanya berimbas. Akhirnya orang nggak punya pekerjaan. Tapi ingat, karena orang lapar, terjadi kerusuhan, ada polsek yang dibakar, kan nggak pernah terungkap ini. Di Pandeglang tanya Kapolri sebelumnya, yang sekarang Mendagri, beliau yang memberikan masukan ke saya bahwa ini nggak, memang benar intinya karena kan saking kepepetnya dan nggak ada pilihan. Itu yang saya bilang, bukankah seorang kepala pemerintahan, apalagi menteri itu berpikirnya konstitusi pasal 33 bahwa untuk rakyat, yang penting rakyat ini makan dulu. Awal dasarnya itu, sebelum akhirnya Om dalemin banget bagaimana aslinya lobster, akhirnya Om yakin tidak mungkin punah. Dan ada lembaga internasional nggak sih yang berkompeten? Ada CITES. Itu tentang kalau kan standar, belum ada standar. Semua melihatnya ada kepunahan, ada endanger, apa semua itu melihatnya di CITES. Endangered species CITES. Semuanya basisnya dari CITES list. Jadi warganet nggak bisa ngomong sembarangan ya, tanpa ada CITES. Jadi kalau nggak ada keputusan CITES ya kan, tapi kan kita nggak harus nunggu keputusan itu. Makanya dalam etika pengambilannya pun kita ada aturan. Pertama, prinsipnya bukan ekspor benih loh. Salah kalau ngomong ekspor benih. Prinsip pertama budidaya. Budidaya dibesarkan.
Jadi dibanyakin. Nah, karena budidaya kita kan kemampuannya karena selama ini kurang masif pembesarannya. Ya potensi yang saya sebutkan tadi. Lobster ini sudah ada dimatiin terus suruh hidup lagi kan perlu waktu. Tapi kan Kemampuan kita itu baru kalau dipaksakan 10 juta benih setahun untuk budidaya selama 2 fase lah. 2 kali berarti 20 juta. Padahal potensi lestari yang bisa diambil itu bisa dihitung sekitar 400-an juta. 400 juta benih. Nah, sekarang pertanyaannya, lobster itu kan kalau di alam mortality rate-nya pasti mortality rate-nya itu 0,02%. Mortality rate. Mortality Mungkin rate belum itu, tahu nih anak-anaknya. oh mortality rate. Mortality rate itu Belum nih. mortal itu kematian. Mortal itu angka kematian. Mortality itu potensi dia untuk hidup. Jadi dia lebih banyak matinya. Hidupnya. Untuk hidupnya itu hanya 0,02% saja. Mortality rate. Jadi tingkat dia Survive. untuk survivalnya itu cuma 0,2. Artinya satu lobster dewasa itu dihasilkan oleh seleksi dari 20.000. Jadi setiap 20.000 benih lobster itu yang jadi dewasa cuma 1. Nah ini ada yang gedein. Dengan gedein ini dia bisa dapat sampai 30%. Pilihannya yang mana? Jadi bayangannya tuh kayak bayangannya nih ya. Lobster itu ketika bertelur itu seperti sel sperma yang dalam rahim itu ya. Yeah. Yang jadi cuma 1. Yang lainnya kan mati. Yang lainnya mati. Wah, analoginya cepat bener kalau begitu ya. Iya. Kok analoginya di situ ya? Saya aja nggak nyampe. Iya. Jadi memang benar. Itu Spermanya nggak jutaan loh bos. Nggak tahu, lo mungkin lebih tahu ahlinya gitu. sperma 300 juta. 300 juta ya. Yang jadi cuma 1. Oke. Kok lebih tahu? Gimana nih bro? Lebih dari itu kayak saya nggak tahu. Kira-kira aja. Nggak. Tapi intinya ya kita kembali ke lobster. Ada orang yang bisa gedein dengan secara tradisional bisa sampai 30% hidup. Jadi lu tangkep nih di alam, gedein aja di bak atau di keramba atau asal asin. Udah itu kasih makan dengan cara tradisional. Dia bisa hidup 30%. Kalau dengan penelitian dengan sistem yang lebih bagus, masukkan ke kedalaman 5 meter, 6 meter, 60%. itu 80%. 80%. Pilihan sekarang saya mau nanya ke anak-anak muda, Al Eldul, mau milih yang 0,02% atau 30%? 80. Ah ya 80. Berarti kan sama. Artinya Om juga sama, milih yang lebih produktif. Jadi under your leadership di situ akan terjadi quantum leap of technology untuk aquaculture untuk menaikkan productivity. Iya, target kita kan? itu, target untuk Indonesia. Oke. Nah, di samping itu yang mengambil benih lobster ini kan dikhawatirkan diambil terus kan habis, nanti nggak terkontrol. Ya nggak juga dong. Setiap pelaku usaha yang saya kasih izin, saya ngomong pelaku usaha tidak harus perusahaan, dia bisa koperasi, dia bisa perorangan, silahkan saja ajukan. Tapi kami butuh kepastian usaha dia itu bikin budidaya yang benar dan jaminan bahwa setiap nelayan yang dilibatkan, setiap yang nelayan tangkap dibeli dengan harga yang ditentukan oleh kita Rp5.000 dan setiap mereka yang beli diwajibkan mengembalikan ke alam 2%. Iya, jadi sustainability-nya jelas di sini kan. Artinya apa 2%? 100 kali lebih banyak kalau dia alam yang besarin. Dia kembalikan 2%, mungkin tidak 2% itu tidak hidup 100% ya. Tapi 2% itu mungkin bisa hidup. Tapi setidak-tidaknya kalau kita kembalikan dengan posisi lobster yang cukup besar, cukup siap, saya yakin dia akan lebih bertahan hidupnya lebih tinggi. Itu maksudnya. Sehingga nggak ada alasan untuk khawatir. Nah, budidaya belum siap, lobster sudah terlanjur diambil, si pelaku usaha sudah bayar-bayarin semua nelayan. Ada potensi di Amerika, di Australia, di Vietnam. Mereka mau beli dengan harga bagus. Ini potensi di Indonesia, apa kita lepas lagi ke alam? Berarti pengusaha rugi, pelaku usaha rugi. Habis itu nggak ada usaha lagi, yang nangkep lagi nggak ada jaminan hidup keberlanjutan. Apa itu? Kan nggak. Ya udah, sana mah. Sementara kita belum siap, kita ngalah dulu masukin.
Kan kalau dia tiap nelayan kita bayar satu lobster 5.000, kalau dia dapat 100 kan dia dapat 500.000. Kalau dia dapat 200, 300 dan seterusnya kan ada. So that's your grand strategy ke depannya. Ya. Oke. Grand Jadi strategy. sustainability-nya udah jelas di situ. Ya. Mortality rate-nya juga lebih tinggi. Sustainability-nya itu sudah jelas. Nah, ini kan aturan. Saya yakin juga kita keinginannya mau budidaya. Ekspor itu potensinya maunya ya nggak lama-lama. Ngekspor benih ngapain ngekspor benih? Kita budidaya sendiri, tapi kita akan kita lagi ukur sampai kemampuan. Baru mau ngelepas perusahaan ini sudah dipermasalahkan macam-macam. Baru mau baby step Ya. di eggshell udah diributin. Kenapa perusahaan? Kenapa korporasi? Nggak ada. Korporasi pun melibatkan nelayan. Kenapa perusahaan? Perusahaan ini bayar pajak loh. Setiap dia untung bayar 25% pajak. Setiap dia dividen dia bayar 15% pajak. Banyak yang disetor oleh perusahaan ke negara, bukan ke menteri. So your keputusan is 360 degrees untuk all stakeholder. Bener Semua untuk seluruh, 360, untuk negara, iya, semuanya untuk masuk masyarakat. stakeholdernya, Dan kan? kalau ada yang mereka tidak menjalankan budidaya dengan benar, kita cabut izinnya. Itu komitmen perjanjiannya. Kalau mereka mengabaikan nelayan, misalnya dia nggak bayar sesuai yang ditentukan, kita cabut. Kita nggak lakukan ini, mereka pun dibeli dengan harga di bawah Rp1.000. Bicara pajak ekspor, yang sekarang lagi digodok di Menteri Keuangan, insya Allah dalam waktu dekat. Kenapa harus ditentukan? Karena saya juga nggak puas dengan hasil pajak ekspor yang sekarang. Per 1.000 ekor, bayarnya Rp250. Jadi economic value-nya hancur. Hancur, sebetulnya. karena negara dapat apa? Nah, saya minta kalau bisa 5.000. Ya. Sama halnya dengan harga itu. Nah, ada keberatan, akhirnya diaturlah progresif. Setiap, kalau harganya di luar 10.000, dia di 1.000 Ya. per ekor. Kalau dia di atas itu terus meningkat sampai ke 5.000. Saya pikir kan, walaupun 1.000 kan satu ekor kan bagus. Berapa kali peningkatannya dibandingkan 1.000, Rp2.250. Ini yang saya mau rapikan. Nah, sekarang terjadi ekspor tapi ini belum ludes. Enggak, kan ada bank garansi. Dan ini kan dijamin semua, ada kelihatan. Dan ini boleh kok. Yang penting kan tidak memperkaya menteri, perorangan. Ini memperkaya negara. Dia bayar bank garansi, si mau lakukan ekspor ke bank. Taruh banknya. Parameternya jelas, tangibility-nya Ada jelas. semua. Tidak memperkaya perorangan, ini memperkaya semua orang. Semua hidup. Kita mau benih lobster ini nggak lama-lama. Makanya kita ajak juga si budidaya yang di sana, taruh yuk ikut investasi ke Indonesia. Ayo, kita kasih ruang. Potensi Jadi, besar. tadi Seluruh aiming dunia for butuh. Aiming for quantum leap teknologi untuk aquaculture itu kan? Iya. Jadi sebenarnya kan gini, ini kan langkah kecil tapi pasti menuju pembudidayaan, kan? Yes. Ya kan? Itu apa prinsip dasarnya itu, langkah kecil tapi pasti Pasti. menuju ke pembudidayaan. Karena awalnya memang kita nggak pernah bisa membudidayakan itu kan, aslinya. Masyarakat ada tapi ada aturan yang melarang. Budidaya? Iya. Budidaya lobster. Heeh. Atur ini yang saya coba cabut. Ini baru, ini aturannya Permen 56 itu kan Tahun berapa itu permennya? tahun 2015. Baru berarti. Baru Permen Era 56 khususi ada berarti. tiga hal. Menteri sebelum saya nggak mau sebut nama. Jadi 3 hal di dalam Permen 56 itu. Tiga krustasea. 1 lobster, satunya lagi kepiting, satunya lagi crab. Apa namanya? Kerajungan. Ya, Rajungan. rajungan itu blue crab. Kepiting laut. Yang Ini mud crab, kepiting tuh, mud crab. Ya, jadi, nah, rajungan, oke lah, semua sudah sama sepakat. Tapi kepiting itu kan ada juga yang memproduksi kepiting soka, kepiting lunak. Iya. Nah, pernah dengar kepiting Soft lunak, shell crab. soft shell crab. Di restoran Kepiting kita lunak ini tidak dalam Permen 56 ini, kepiting ini hanya bisa ditangkap umurnya ukuran 150 gram. Nggak bisa kita memperdagangkan kepiting di Indonesia di bawah 150 gram artinya. Sementara ada industri kepiting soka yang akhirnya jualan kepiting dengan ukuran soka itu paling 80 gram, paling banyak, paling besar. Nggak bisa berjual, gulung tikar semua. habis tuh ya. Saya mau hidupin, saya bukan berpikir, oh
berpihak ke pengusaha. Enggak, yang berdagang ini semua, yang bikin budidaya di daerah ini kan yang masyarakat nelayan, pembudidaya, yang dikoordinir oleh pengusaha. Oke. Dul, what do you think, Dul? Should have a question. Jadi benar, Om sih nggak masalah. Kalau Om harus dikata-katain, dibully, nggak masalah. Karena pada prinsipnya Om bisa paham orang yang nggak ngerti ini kan, karena saya prinsip mungkin nggak tahu cerita ini. Karena Om kan bukan orang yang suka pencitraan, suka ngomong. Karena Om cukup ngomong, tapi ternyata memang dunia ini harus begini, harus ceritakan. Dan terima kasih loh diundang ke acara ini untuk ngasih pencerahan, untuk ngasih cerita ini, dan mudah-mudahan dari ini bisa dipahami. Bagi Atau Om, mungkin Al sama El nanti pengen jadi oh iya, duta pengusaha. ini. Enggak, pengusaha ini lobster mungkin. Bisa, Jadi semua orang petani, terbuka. jadi nelayan. Mulanya Saisis tadi apa? Saisis. Scientist. Scientist. Di sana ya? C Coba di itu. T A S. Scientist. Oh. Scientist. C. I Indonesia ejaannya nih ya. Nah, CITIS. Scientist Central. Oh. Lupa gue. Tugasnya apa itu? Mana sih Profesor? Abbreviationnya lupa gue. Abbreviation is I'm not that good, man. There's always a new abbreviation every Tugasnya apa day ya? dari you. Hah? Tugasnya. Secara tugasnya in general apa? Secara tugasnya, jadi spesies-spesies di dunia yang in danger itu dimasukin di list itu kalau. Berarti WHO tuh ya? No. Kok WHO? PBB? Well, part of PBB. Misalnya harimau Jawa atau badak Jawa. Endangered itu hampir punah gitu ya. Ya, kalau mau punah dan segala macam itu ada di CITES list. Itu cara kita ngecek dulu. Jadi kalau misalnya di CITES list ada lobster itu punah, nah itu baru orang boleh, warganet boleh ngomongin soal kepunahan lobster gitu. Bisa ditarik lagi, harus jelas juga areanya, populasinya gitu-gitunya, nggak bisa digeneralisasi. CITES itu kepanjangannya itu Convention on International Trade of Endangered Species. Convention of International Trade on Endangered Species. Jadi konvensi perdagangan internasional, konvensi perdagangan internasional tumbuh-tumbuhan yang mau punah. Ya. Jadi itulah yang menentukan bahwa ini punah, nggak boleh, ini punah nggak boleh. Nah saya juga nggak mau, kami ini, karena begini ya, Eldul, aturan yang Om bikin itu juga bukan atas dasar kemauan Om, atas dasar harapan dari bawah, banyak orang masukan, memang ada yang waktu itu menolak untuk diteruskan, banyak yang mau untuk diperbaiki. Ya kan semua diajak diskusi, ada profesor di belakangnya, banyak profesor-profesor, ahli-ahlinya banyak, Jadi, ahli lingkungan. What you trying to say sekarang yang kita tangkap nih, yang terjadi sekarang, the public the public media perception is mungkin basisnya akan asumsi. Iya. Itu kan yang terjadi kan. Karena berpikir seolah-olah lingkungan. Tapi kan kita ajak dari sisi ahli. Tapi factual semua ahli dan basisnya semua study. kita undang, yang menolak kita undang, siapapun kita datang ajak bicara, ajak debat, bicara. Kan nggak mungkin kita bilang larang. Habis larang apa? Salahnya gimana orang-orang yang seteranjil bekerja nangkepin ini? Ada alternatifnya nggak? Nangkepin kepiting yang gedein soka. Alternatifnya apa? Harus ada solusi dong. Masa biarin rakyat kita kelaparan, mati, mau jadi penjahat, perampok? Bukankah itu tugas kita untuk memberi mereka pekerjaan? Ini yang Pak Jokowi perintahkan ke saya. Dan saya kan selalu lapor sama Presiden, Menko, sama Presiden pasti lapor. Dan katakanlah ada yang tidak baik, tidak benar. Kan saya juga bukan keras kepala mengotot. Yuk kita jalankan dulu dong, setahun baru kita evaluasi. Sangat percaya, Om juga sangat yakin dan percaya namanya aturan. Tidak ada, ini bukan kitab suci, bukan Al-Quran. Iya, nggak bisa begitu. Jadi, enggak, kita lihat evaluasi, bener nggak ada masalah, bener nggak ada ini, bener nggak ada ini. Nurut. Kalau warganet itu pokoknya gini, bahwa jual benih itu melanggar hukum katanya. Hukum yang mana?
nggak ada lah hukum yang mana. Makanya gini, saya mau ngajak coba bahwa nggak ada yang saya langgar. Saya ajak semua bicara, saya ajak semua sebelum kita aturan ini. Prosesnya panjang loh. Padahal saya ini sudah mendengar cerita yang sama tentang permasalahan masyarakat nelayan di pesisir ini sejak saya 5 tahun jadi ketua Komisi 4. Pada saat itu saya ngasih masukan pun nggak. Dalam rapat kami keputusannya untuk dievaluasi, direvisi, nggak jadi-jadi juga. Jadi based on scientific studies dan memikirkan economic value buat stakeholder yang terutama di bawah. Iya. Itu kan? Enggak, dan apa Dr. Edi Prabowo ini kan memang kerjanya dulu Komisi 4 dan berhubungan dengan Kementerian KKP, benar? Iya, itu dulu. Jadi saya ikutin itu dan semua saya lakukan dengan dasar pertimbangan bukan kepala seorang menteri, tapi kepala banyak ahli, termasuk ahli lingkungan. Semua saya tanya. Sukses terus, Caller Edi.